Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kiraden Arya Wibawa selaku Guru Besar Padepokan Matahari. Nah, di malam hari ini bertepatan dengan pengajian ya nanti malam. Ini ada anak ya, udah dianggap jadi anak, jadi murid, jadi sahabat Mbak Sri Natun ya. Alhamdulillah sudah kenal berapa lama ya? Kenal berapa lama kita? Hampir 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya? Nggak berasa ya. 4 tahun apa 3 tahun? Iya 4 tahun lah ya. 4 tahun. Alhamdulillah 4 tahun. Nah kita ingin ini Mbak, ingin apa namanya bincang-bincang dengan selama kenal sama Pak Yai atau sama Ayah. Bagaimana perkembangan yang kamu bisa terima atau hikmah apa yang kamu dapat dari bergabungnya dengan Padepokan Matahari. Nah, jadi biar saudara-saudara kita pemirsa di sana, biar yang memang sering nonton, yang nonton channel Kiraden Arya Wibawa, biar tahu lebih jelas lagi gitu loh. Jadi bukan tipu-tipu atau bukan manfaatin orang ya. Artinya ini asli murni perkataan atau penjelasan yang kamu sampaikan benar-benar kamu alami dan kamu dapat hikmahnya ya sampai sekarang ini. Nah cerita sama pemirsa dikit, kamu kenalnya dari mana? Dari kenal sama Pak Yai ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, ini alhamdulillah pada malam hari ini Pak Yai mempersilahkan saya untuk eh, ber Diskusi ya. Diskusi ya. ya berdiskusi. Mohon maaf sebelumnya Pak Yai ya. Iya monggo. Jadi dulu itu memang saya semacam ada ketakutan ya, awal-awal ketakutan untuk terutama keluar karena saya memang perempuan, fisik saya lemah. Jadi kalau mau mengadakan perjalanan keluar dari rumah itu ada sedikit was-was karena ya emang kita ketahui era sekarang ini kan ada banyak, mohon maaf, manusia-manusia yang mungkin dalam artian cenderung brutal. Kalau mohon maaf kalau dulu masih ada etika ya. Misalnya mau mengambil barang hak milik orang lain, itu hanya cukup hak miliknya itu diambil. Misalnya punyanya motor, diambil motor. Udah, nggak usah dibunuh. Nah, sekarang itu lebih mengerikan. Jadi diambil barang-barangnya, mungkin motor, mungkin mobil, mungkin uang, tapi untuk menghilangkan jejak mungkin bagaimana kurang tahu, akhirnya dengan membunuh. Berani. Iya, berani membunuh. Jadi saya pikir ini bagi saya seorang perempuan cukup menakutkan ya. Jadi waktu itu emang saya menemukan titik lemah paling tinggi. Jadi saya nggak berani keluar. Awalnya itu saya melakukan perjalanan di daerah Cempaka Putih ya. Itu kejadiannya kalau sebelum-sebelumnya itu terjadinya malam hari. Nah itu yang saya lihat di mata kepala saya sendiri tuh setengah 5 sore. Setengah 5 sore ada, mohon maaf, ada sekawanan lebih dari 20 orang anak-anak SMP ya, sekitaran masih pakai seragam. Wah. Masih pakai seragam dan kalau orang-orang tertentu mungkin memanfaatkan event untuk mengambil gambar. Kalau saya bukan seperti itu, tapi dalam kondisi ketakutan saya menyimpulkan berarti kalau malam udah nggak aman, ini siang pun ternyata siang atau Masih sore berani pun ya? belum tentu aman. Akhirnya saya memutuskan saya nggak mau keluar. Saya benar-benar sejak saat itu saya nggak berani keluar. Tapi resikonya apa? Namanya kita kehidupan nyata, kita harus keluar untuk mencari makan. Ya. Nah, alhamdulillah saat itu saya lagi sedang apa sih namanya buka-buka Kontak-kontak WA, handphone lah. handphone Ya. ya.
Waktu itu saya udah mulai kenal WA ya, tapi nggak banyak karena kebanyakan saya nggak terlalu banyak kontak. Cuman kebetulan ada yang namanya Mbak Sri ya, kebetulan namanya sama. Cuman saya belum sempat diizinkan oleh Allah ketemu sama beliaunya. Oh alam, barangkali suatu saat nanti dipertemukan. Beliaunya namanya Mbak Sri. Saya lupa nama lengkapnya. Yang jelas beliaunya itu mengarahkan saya untuk memperkenalkan dengan beliaunya Pak Yai ini ya. Bahwasanya beliau itu menyarankan kalau emang kamu dalam kondisi ketakutan dan sampai kamu kehilangan keberanian sama sekali, ini saya kasih jalan supaya nanti kalau kamu keluar, insya Allah dalam lindungan Allah dan juga ada seberkas keberanian lah nanti dari situ gitu. Terus akhirnya saya diberikan nomor telepon, kemudian saya menghubungi beliaunya, menghubungi panjenengan. Kemudian alhamdulillah ketemu dan sejak saat itu saya mulai menapakin hari-hari dengan alhamdulillah, saya sebut gemilang lah, gemilang gitu ya. Setapak demi setapak. Terus saya alhamdulillah sampai sekarang. Ya itu berarti sebuah proses pengenalan ya. Pengenalan sama saya gitu kan. Awalnya dari si Mbak Sri itu ya. Ya alhamdulillah. Memang kalau Allah mau mempertemukan itu dengan berbagai macam cara, Sri ya. Alhamdulillah. Nah terus pada saat itu berarti profesi kamu sebagai apa, pekerjaan kamu pada saat itu sehingga kamu niat untuk datang ketemu saya untuk minta syariat lah ya. Waktu itu profesinya sebagai apa waktu itu? Di era yang modern ini ya memang ada semacam job yang unik ya. Jadi bisa menyesuaikan sama waktu kita, menyesuaikan dengan mungkin kita punya kesibukan lain juga bisa dilakukan. Itu mohon maaf, ini mungkin biasanya dilakukan laki-laki ya, ini ngojek. ojek online. Apa waktu itu? Masih Uber ya. Uber ya. Masih Uber dulu. Luar biasa, nguber-nguberan. Masih Uber. Ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah yang waktu itu saya masih ingat melekat di dalam benak saya itu. Dulu saya nggak pernah, kalau dulu istilahnya tupo ya, tutup poin ya. Itu saya dulu mau tutup poin itu agak kesulitan. Bukan agak kesulitan, emang nggak pernah malah. Nah ketika saya nyari syariat sama beliaunya sama Pak Yai ini, alhamdulillah di luar dugaan dan saya tuh sangat merasakan agak ganjil gitu ya, karena saya tuh udah kecil terus tenaganya juga nggak seberapa, tapi sebelum saya misalnya nih targetnya misalnya jam 11 lah atau jam 10 itu tupo lah. Ternyata sebelum itu udah tupo dan saya tuh udah ya istilahnya udah kena targetnya. Bahkan jam 10 aja udah lebih dari target. Masya Allah. Dan nggak ada rasa lelah, nggak ada rasa semacam dan kurang tahu ini tenaga seperti tenaga seperti supranatural yang muncul di dalam diri saya sendiri. Subhanallah. Ini pengalaman saya yang luar biasa. Biar pemirsa tahu ya. Tahu ya. Ini karena beliaunya itu mengajarkan ke saya istilahnya fokus ya. Fokus menyatukan antara pemikiran, kemudian keyakinan di dalam hati dan juga pernyataan di dalam lisan. Ucapan. Di dalam ucapan. Karena emang biasanya saya sendiri sebelumnya saya itu berdoa tapi di dalam hati saya itu nggak ada keyakinan yang mungkin masa sih. Kemudian kalau dalam pemikiran mana mungkin lah gitu. Sama sekali nggak mendukung dengan pernyataan saya. Nah ini
ketika beliaunya mengajarin saya mensinkronkan dengan 3 hal, 3 titik, itu kemudian semacam ada kekuatan yang maha dahsyat yang masuk ke dalam diri saya. Masya Allah. Maha dahsyat. Subhanallah. Dan wallahualam, alhamdulillah, secara pelan-pelan Allah memberikan rezeki yang, ya Allah, subhanallah, lebih dari yang saya inginkan. Dan itu selalu saya menginginkan apa, lebih dari itu Allah memberikan. Lebih dari yang diinginkan. Subhanallah. Tapi itu yang ajaran Pak Yai itu tentang sedekah nasi bungkus, kamu jalanin nggak? Ya alhamdulillah, untuk sedekah nasi bungkus ini memang, mohon maaf, agak berat ya. Kebanyakan memang lupa karena memang saya ada ya kekurangan dalam hal ini, ingatan hari. Saya kadang-kadang lupa, tapi Gini, kamu jangan sampai lupa ya. Karena gini, dulur tercinta, ilmu yang dikatakan ilmu itu bisa bermanfaat, ilmu itu bisa tajam apabila ilmu tersebut digunakan, ya, dipakai. Jadi kalau misalnya kita gunakan, apalagi istiqomah, nah tadi istiqomah itu bisa mengalahkan daripada 1000 karomah. Amalkan itu, ya, walaupun misalnya beberapa nasi bungkus, ya, amalkan terus istiqomah setiap ngasih, ya Allah ya Fatah, ya Allah ya Fatah, ya Allah ya Fatah. Insya Allah tadi bisa melebihi daripada target yang kamu inginkan. Nah, terus sekarang selain masih Gojek gak kamu? Alhamdulillah, sejak corona datang, COVID ini, saya punya sedikit pemikiran, kan untuk keluar kan berisiko ya. Alhamdulillah saya punya ide, gimana kalau saya duduk di rumah tapi duit ya, ya datang duit ya. Nah kemudian saya mendirikan restoran, istilahnya restoran ya, kalau di dalam. Jadi udah punya Restoran GrabFood maksudnya. GrabFood, GoFood itu. Jadi istilahnya restoran ya. Iya, bagus. Ya meskipun sederhana, bismillah, mohon doanya. Terus selain tadi yang makanan itu, apalagi yang kamu sekarang sedang geluti ya? Oh, tekuni apa? Usaha apa? ada usaha di luar makanan, ada juga yang sifatnya bahan baku, misalnya beras, kemudian air, gas, kemudian tepung, gula, ya semacam bahan baku juga. Oke. Insya Allah. Terus berapa sekarang penghasilan omset kamu 1 bulan dari usaha yang kamu jalani? Insya Allah sekitar 12 jutaan. 12 juta. Insya Allah. Bersih itu? Insya Allah. Bersih. Bismillah. Alhamdulillah. Awalnya dia bawa Grab, nggak apa-apa pegang. Awalnya bawa motor ya, Gojek. Sekarang sudah punya usaha. Dan saya dengar-dengar nih, Sri, dengar-dengar dari salah satu keluarga Padepokan Matahari, dan memang dia juga sudah main ke tempat kamu. Ternyata benar, saudaraku. Dia sekarang sudah punya 5 rumah. Luar biasa. Itu luar biasa ya. Ada satu rumah yang dia pakai buat naruh kucing. Masya Allah. Jadi ternyata kucing-kucing jalanan yang luka, yang mungkin anak-anak kucing yang terlantar, diambil sama dia. Masya Allah. Itu adalah amalan daripada Imam Bukhari ya. Beliau itu senang kucing, dan kebetulan memang Rasulullah pun menyukai kucing. Dan orang biasanya kalau kucing ya, biasanya senangnya kan ngambil yang bagus-bagus ya, kucing Anggora, kucing yang kelas-kelas mahal-mahal. Tapi kamu berani merawat kucing yang kondisinya sakit, kondisinya cacat, kamu tampung, apalagi dikasih satu rumah. Dan saya dengar tadi kamu masak makanan ikan itu, kamu beli 2 kilo khusus kucing ya. Masya Allah, luar biasa hati muliamu ya. Insya Allah itu akan terus berjalan. Gak apa-apa, lakukan itu nak. Insya Allah berkah hidupmu. Amin, Ya. amin. Pokoknya Allah akan berikan rezekimu dari jalan yang tidak disangka-sangka ya. Amin. Terima kasih atas pembicaraan kita malam ini. Insya Allah sangat bermanfaat buat saudaraku semua yang tercinta yang di rumah. Amin. Untuk yang mau gabung di Padepokan Matahari silakan ya. Pesanmu gimana tentang Padepokan Matahari? Ya ini buat pesan terakhir nih.
Bagaimana? Suruh gabung mereka bagaimana? Coba ngomong. Ya pemirsa, kalau boleh saya menyarankan ya, emang udah saatnya bahwa bangsa Indonesia ini bangkit membangkitkan potensi diri dengan bergabung di Padepokan Matahari ini. Ini sebuah wadah yang benar-benar ingin membangkitkan potensi masing-masing pribadi untuk mencapai kesuksesan tertinggi di dunia ini. Dan untuk pernyataan saya, Iya, pernyataan. Padepokan Matahari sukses mendunia. Mantap, sukses mendunia. Oke, terima kasih Mbak Sri atas waktunya. Insya Allah kita terus berjuang bersama-sama. Kita membuat suatu karya-karya yang luar biasa untuk bangsa dan negeri tercinta ya. Oke pemirsa, demikian testimoni daripada Mbak Sri Natun. Semoga bermanfaat dan jangan lupa yang belum mensubscribe, jangan lupa subscribe dong. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Komentar. Semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses mendunia. Matahari. Rahayu, rahayu, rahayu.